Dari Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, kami hadir menemani Anda. Inilah Tunanetra FM. TFM, meraih cita-cita yang gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat TFM dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan Bang Sigit di sini yang akan menemani Anda di kesempatan pagi yang ceria ini di acara Semangat Pagi. Selain lagu-lagu yang bisa saya hadirkan ke indera dengar Anda, saya juga akan mempersembahkan satu buah informasi menarik tentang kegiatan kaum tunanetra yang ada di Kalimantan Selatan yang saat ini lagi booming ya, atau lagi viral. Dan para sahabat tentunya penasaran kegiatan apakah itu? Nah, kita simak dulu sebuah lagu berikut ini. TFM, meraih cita-cita yang gemilang. Oke, Bang Sigit kembali lagi ke indera dengar Anda di acara Semangat Pagi tentunya, hanya ada di TFM. Nah, seperti yang saya janjikan tadi, saya akan memberikan satu buah informasi menarik kepada para sahabat semuanya tentang apa nih kegiatan kaum disabilitas khususnya netra yang saat ini lagi viral di Kalimantan Selatan ya. Nah, saat ini ada komunitas tunanetra yang bernaung di bawah sebuah yayasan yang kali ini mereka mengadakan satu kegiatan menarik dan menjanjikan untuk menambah penghasilan bagi mereka ya tentunya. Mereka saat ini sedang memelihara ikan para sahabat. Nggak kebayang kan kaum tunanetra memelihara ikan? Bisa nggak sih? Ternyata bisa para sahabat ya. Buktinya mereka sudah 4 kali panen tuh. Dari pertama mereka memelihara ikan lele, sudah panen dan bisa menghasilkan rezeki tambahan buat kehidupan mereka tentunya. Terus yang kedua, mereka setelah mencoba keberuntungannya di ikan lele, mereka memelihara ikan nila para sahabat. Namun, nah di sini ujian bagi mereka ya. Memelihara ikan nila itu tidak semudah memelihara ikan lele ternyata. Nah, mereka memelihara ikan nila dalam waktu 2 bulan, mungkin karena suatu virus atau apa, ikan yang mereka pelihara pada mati semua para sahabat. Tapi ternyata komunitas tunanetra yang di bawah naungan yayasan ini tidak menyerah begitu saja para sahabat. Mereka tetap mencoba sambil menggali informasi dari berbagai media sosial, dari YouTube, dari Instagram dan sebagainya yang bisa menambah pengalaman mereka. Mereka mencoba kembali di yang ketiga, tahap ketiga mereka memelihara ikan nila kembali para sahabat ya. Memelihara ikan nila kembali dengan tentunya dengan pengalaman-pengalaman baru yang mereka dapatkan dari berbagai sumber tadi ya. Nah, ternyata di yang ketiga ini gagal juga para sahabat. Sungguh ujian yang sangat berat bagi mereka ya. Mereka gagal padahal itu sudah bulan ketiga hampir panen itu. Sudah hampir panen tapi tiba-tiba ikannya itu pada mati gitu ya. Jadi ya tetap ada penghasilan tapi tidak bisa untuk menutupi operasional selama pemeliharaan tersebut para sahabat. Nah, mereka tidak menyerah juga nih. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka itu datang ke dinas terkait, dinas perikanan gitu ya, untuk apa istilahnya konsultasi ya para sahabat, konsultasi tentang bagaimana sih cara budidaya ikan nila yang baik. Dan mereka itu, nah ini yang lupa tadi saya sampaikan, mereka itu memelihara ikannya dengan cara unik para sahabat. Dengan halaman yang sempit, mereka memelihara ikan dengan sistem bioplok. Sistem bioplok itu adalah sistem di mana kotoran ikan dan probiotik itu difermentasi para sahabat. Difermentasi sehingga menjadikan makanan tambahan bagi ikan. Dengan media kolam ukuran 2 x 2 meter
Untuk ikan lele sendiri, mereka bisa memelihara sampai 4.000 ekor para sahabat ya. Nah tentunya untuk ikan nila tentu lebih sedikit, karena ikan nila ini dia kan bersisik, dan kalau terlalu banyak tentu dia akan mati, karena ikan nila itu harus lebih banyak memerlukan oksigen. Nah untuk informasi tentang pemeliharaan bioflok sendiri, mereka selain mendapatkan dari YouTube, dari media sosial yang lain, dan dari Dinas Perikanan, mereka juga dibimbing langsung nih para sahabat oleh komunitas pemelihara ikan bioflok yang ada di Kalimantan Selatan. Nah itu tentunya menjadi terobosan baru ya bagi para sahabat ya, yang ingin mengembangkan potensi lain, tidak hanya melulu di pijat, di musik ya. Ternyata kaum tunanetra pun selama dia mau berusaha dan mau berjuang, banyak potensi-potensi lain yang bisa dikembangkan dan bisa digali untuk menghasilkan rezeki sebagai penghasilan tambahan. Tentunya ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan mereka para sahabat ya. Nah, bagaimanakah tentang proses pemeliharaan ikan bioflok? Nanti di kesempatan lain akan saya sampaikan ya para sahabat. Kita hanya menginformasikan untuk kali ini perjuangan dan semangat mereka dalam berusaha untuk meningkatkan ekonomi mereka. Nah, kita kembali lagi para sahabat. Setelah gagal 2 kali dan minta petunjuk dan bimbingan dari Dinas Perikanan, mereka mencoba kembali nih para sahabat nih. Untuk yang ketiga kalinya, kali ini mereka memelihara ikan nilanya betul-betul hati-hati ya, memberi makan tidak terlalu banyak, terus memberikan probiotik sesuai dengan aturan, dan berusahalah berhati-hati seminimal mungkin melakukan kesalahan. Nah yang ketiga ini ternyata berhasil para sahabat. Setelah 4 bulan memelihara ikan dari kecil sampai besar, dan akhirnya mereka jual ke pasar dengan 1 kilonya itu standar nih para sahabat. Kalau ikan nila itu 1 kilonya sekitar 4 atau 5 ekor, dan ikannya pun sehat-sehat nih para sahabat nih. Bukan hanya itu, mereka juga saat ini lagi mengembangkan sistem pembibitan para sahabat nih. Sistem pembibitan ikan nila itu bagaimana sih supaya mereka tidak beli bibit lagi kan. Nah tentunya ini juga jadi terobosan baru juga ini bagi kaum tunanetra di manapun berada yang ingin mengembangkan potensi lain, yaitu perikanan ya, dengan sistem bioflok. Cukup dengan halaman yang kecil, tidak perlu harus bikin tambak ikan. Nah, mereka juga sudah bisa memelihara ikan. Selain saat ini mereka juga mencoba nih belajar bagaimana sih menanam dengan sistem hidroponik. Nah itu juga nanti di kesempatan lain akan saya sampaikan ya. Jadi tenang aja, tetap bersama kami. Setiap harinya banyak sekali informasi-informasi menarik yang kami hadirkan, tentunya di dunia tunanetra ya, kaum disabilitas yang saat ini mulai maju, mulai berkembang di berbagai bidang. Bukan hanya yang saat ini dikenal masyarakat aja, tunanetra hanya bisa pijat, hanya bisa musik. Nah, di sini di TFM ini para sahabat bisa mengetahui potensi-potensi apa aja yang belum pernah ataupun yang baru dikembangkan oleh kaum tunanetra, sehingga kaum tunanetra ini akan semakin banyak kesempatan-kesempatan untuk berhasil, untuk sukses di bidang-bidang lain tentunya para sahabat. Oke, waktu tidak mengizinkan lagi, dan saatnya Abang Sigit mohon pamit undur. Jumpa kembali besok di Semangat Pagi, tentunya hanya di TFM. Selamat menyambut Hari Disabilitas Internasional, dan tetap bersama kami, tetap semangat untuk meraih cita-cita yang gemilang. Sampai jumpa, dadah.